Shalom semuanya. Tema hari ini adalah jok dibanding-bandingin, ya kan? Masuk dalam 7 dosa. Kalau bahasa Indonesianya kedengkian. Saya sampai buka kamus, apa artinya dengki itu? Iri itu apa ya? Oke, nanti akan dibahas. Kenapa kita bisa dengki? Kenapa kita bisa iri? Karena kita nggak suka kalau orang lain punya sesuatu, kita kepengen, ya kepengen roh itu. Kepengen roh itu namanya iri. Jadinya nggak melihat apa yang kita punya, lihat orang terus. Kalau sampai marah, pegel, protes, nah itu sudah masuk levelnya dengki. Dipandang kanan kirimu, kamu iri sama aku nggak sih? Awas loh, ojo dengki sama aku ya. Supaya kita nggak iri, supaya kita nggak dengki, maka kita harus fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah sungguh baik. Tuhan memberikan kita buahnya. Mari kita melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau
bersyukur atas setiap pemberian-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami tidak lagi punya perasaan iri kepada orang lain, bahkan dengki Tuhan. Biarlah pada hari ini kami belajar, kami mau melihat hati kami mau membuka hati kami. Biarlah Tuhan Engkau isi dengan firman, supaya semakin hari kami semakin berkenan kepadamu. Untuk itu pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk bersyukur. Kami mau berterima
setiap kami untuk boleh melihat setiap pemberian, setiap anugerah, setiap cinta, setiap kasih-Mu Tuhan, mulai dari hal yang paling kecil Tuhan. Mampukan setiap kami untuk kami melihat itu dengan syukur. Mampukan kami hanya fokus kepada Engkau Tuhan, tidak melihat orang lain. Terima kasih Yesus. Kalau kami punya Engkau sebagai Tuhan kami, lebih dari cukup, lebih dari segalanya. Anugerah-Mu sungguh cukup bagi kami Tuhan, sehingga tidak perlu lagi kami membanding-bandingkan diri kami, sehingga tidak perlu lagi kami bersedih kalau melihat orang lain berhasil. Tidak perlu lagi kami merasa menderita, merasa sedih kalau melihat orang lain mendapat sukacita dan berkat. Mari ajar setiap kami Tuhan, ajar setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, sehingga kepada penahan sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu sudah terkasih, mungkin ada yang mau bersharing atau bersaksi tentang bagaimana dulu pernah iri, pernah dengki, ataupun boleh kesaksian yang lain. Ada mungkin di sini? Bagaimana Tuhan mengajari kita? Gak ada ya? Oke, saya mulai dari saya deh, saya mancing ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya sudah ditangkap Tuhan dan mendapat kasih karunia-Nya kalau saya boleh menyadari saya dicintai. Itu sungguh luar biasa bagi saya. Sehingga saya memulai hidup rumah tangga saya dengan nol, tetapi saya tetap bersyukur. Suatu hari, saya masih tinggal di rumah kontrakan waktu itu. Saya pergi ke mertua saya. Terus saya nonton TV. TV-nya gede gitu ya. Saya nggak tahu 38 atau 30 berapa in atau 42 in, saya nggak tahu gede. Terus saya balik gini, wih bagus ya. Kepengen punya kayak gitu. Saya tuh begitu saudara. Tapi saya simpan aja dalam hati, saya nggak apa-apa. Saya tetap senang nonton walaupun bukan punya saya. Kira-kira 2-3 minggu kemudian suami saya pulang. Terus dia bawa TV gede. Terus saya bilang, hah? Kok kamu bawa TV segede ini dari mana? Hadiah dari BCA. Kantorku dapat 3 TV, aku dikasih 1. Wow, puji Tuhan saudara. Saya cuma batin, bagus ya, kepengin. Tapi dikasih Tuhan sendiri dan langsung gratis. Luar biasa Tuhan. Mungkin ada yang lain? Gak ada lagi. Saya mau cerita lagi. Nanti mungkin kepengen lagi saya cerita. Tahun 2005 saya sakit. Karena saya sakit, saya lemes, saya gak bisa apa-apa, saya gak bisa nyetir. Ya, 2005. Kira-kira 2 tahun kemudian saya sudah mulai bisa berjalan, tapi tetap gak bisa nyetir. Kenapa? Karena mobil saya itu manual, ya, manual ada gas, ada rem, kaki saya gak kuat. Terus saya datang ke persekutuan doa, terus saya bilang, karena saya gak kuat nyetir, maka saya datang PD itu saya nunut, cari nunutan, kalau ada nunutan saya PD. Rumah saya di barat, PD saya di tengah kota. Terus saya bangkit gini saudara. Tuhan, kalau aku punya mobil metik, aku pasti kuat nyetir. Batin saudara ya, batin. Tapi saya lihat orang punya mobil bagus-bagus, saya enggak iri. Mobil saya kecil, saya tetap bersyukur dulu apa? Elusi, atos, ya loh. Cil mungil. Saya cuma bilang, kalau punya metik saya enak bisa nyetir. Sudah terkasih, saya sudah itu keinginan saya pendam. Kira-kira ya, Tuhan itu baik luar biasa. Kira-kira berapa minggu kemudian saya sedang mengajar. Saya itu membuka les waktu itu. Suami saya datang, dia tanya, mana mobil, kunci mobilmu?
bisa 2 kali lipat. Dan apa yang dia katakan? Gratis. Wow. Luar biasa Tuhan ya. Kalau kita kepingin sesuatu tapi ada tujuannya. Kalau kita kepingin sesuatu tapi tidak dengki, Tuhan mendengar setiap hati dari anak-anaknya. Amin saudara. Saya nggak tahu kok gratis itu bagaimana. Ternyata suami saya dapat jatah mobil, dapat uang untuk jatah mobil dia dijual, mobil dia sudah dikasih kantor, uangnya untuk belikan mobil saya. Luar biasa ya Tuhan Yesus. Mungkin dengan cerita-cerita saya ada kepancing untuk bercerita Tuhan itu baik. Atau mungkin keblowok dan saya benci sama tetangga saya, rumahnya bagus, saya bilang semoga rumahnya pun jangan gade, mungkin gitu. Nggak ya, saya percaya di sini nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada saya tunda. Anda untuk bangkit berdiri berarti di sini semuanya sudah baik-baik. Orang
pada pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa hati kami. Kami membawa segenap tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami mau tinggikan Engkau lebih lagi. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau menyatakan dari dalam hati yang paling dalam, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mencintai Engkau Yesus. Walaupun tidak sebanding dengan kasih yang Kau berikan kepada kami, tapi kami mau memulai terus belajar untuk kami lebih lagi mencintai dan mengasihi. Kami membawa hati kami membawa penyanyi
persembahkan kepadamu. Ajar kami Tuhan, ajar kami. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Aku yang memelihara hidupmu. Terima kasih. Terima Cukupkan dirimu dengan aku, maka aku akan tambahkan segala sesuatu. Janganlah kamu takut akan hari esok. Kiralah pakara ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini, biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi setiap hati kami, menyingkapkan semua yang tersembunyi, mencelikkan setiap kami, untuk kami boleh melihat hati kami. Masih adakah rasa dengki di dalam hati kami? Kami mau persembahkan itu kepadamu Tuhan. Ajar setiap kami dengan firman-Mu, dengan ajaran-Mu, melalui anak-Mu terkasih Luciana Limantara. Pakai dia sebebas-bebasnya siang hari ini Tuhan. Pakai dia secara luar biasa pada hari ini. Biarlah dia boleh meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, menceritakan tentang Engkau melalui bibir lidahnya. Yang kami percaya urapan-Mu, kuasa-Mu atas turun bagi anak-Mu ini. Dan Engkau akan menopang dia selama dia berbicara di depan. Ini waktu-Mu Tuhan, beracara. Doa-doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Gak balik. On. Devi itu suaranya bagus ya. Merdu. Belum tahu. Ya wis tahu tapi bagus sih suaranya. Apa sih? Suaranya Devi itu loh bagus, merdu. Biasa saja. Oh ya? Aku yo iso nek koyo ngono iku. Oh. Sipil. Oh, Aku gitu iso lah. lebih bagus. Oh. Bagus katanya. Ya wis silakan monggo. Silakan Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu untuk pemain-pemain drama kita yang layak dapat piala citra. Itu ya, shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar saya mau ambil stand dulu. Kasihan deh lu. Lo nggak apa-apa, kalau di rumah sendiri tuh harus self service. Ketika saya di WA Hadi untuk membawakan tema ini, sebetulnya ada dua pertanyaan di dalam hati saya, ya. Temanya kan apa? Ojo di banding-bandingke. Dua hal yang saya pikir-pikir alasan Hadi untuk menyuruh atau meminta saya membawakan tema ini, ya. Pertama, kita semua gagal move on, kira-kira.
Gagal move on? Ayo ngaku. Atau yang kedua, karena Hadi melihat ini cocok pembicaranya ya, penuh kedengkian gitu kira-kira ya, seperti tadi. Enggak guyonan, saudara-saudara ya. Saya ini sabar, murah hati, lemah lembut, tidak sombong dan gemar menabung. Guyonan ya, enggak begitu. Nah oke. Ojo dibanding-bandingke. Karena ketika kita membanding-bandingkan hidup kita, diri kita dengan hidup orang lain, pasti akan timbul dua hal. Kesombongan, iri hati dan dengki. Bagaimana bisa ketika kita membandingkan itu kita bisa menjadi sombong? Iya, karena ketika saya membandingkan diri saya dengan Devi tadi, saya bilang suaranya Devi biasa-biasa saja. Saya bisa lebih bagus. Berarti saya sombong. Kok sepi ya? Sombong. Ketika saya membanding-bandingkan diri saya dengan Devi, di samping saya sombong, saya juga penuh iri hati dan dengki. Nah, hari ini kita mau belajar apapun itu ya, saya sudah ada di sini. Mau alasannya itu gagal move on mau melihat saya itu sebagai pembicara yang penuh kedengkian itu whatever gitu ya. Yang penting kita mau sama-sama belajar di tempat ini apa itu iri hati dan dengki, bagaimana akibatnya, bagaimana itu mempengaruhi hidup kita, apa dampaknya dan bagaimana cara mengatasinya. Bentar ya, kerpean saya jatuh. Oke. Nah, sama seperti dosa. Kita belajar dalam satu serial Seven Deadly Sin ya. Hari ini kita belajarnya iri hati dan kedengkian. Sama seperti kerakusan dan pencabulan, iri hati itu berhubungan dengan hasrat untuk memiliki, untuk menghancurkan, menggagalkan kebaikan orang lain. Ya, iri hati itu berhubungan dengan sikap menyimpang akan kebaikan orang lain, maupun prestasi orang lain, ataupun keberhasilan orang lain, ataupun kesuksesan orang lain. Dalam 10 perintah Allah kita melihat perintah yang ke-10. Siapa yang masih hafal 10 perintah Allah? Perintah ke-10 itu bunyinya apa coba? Apa? Aduh, tak bilangkan Romo Hans ini ya, gak ada yang hafal. Jangan ingin akan milik sesamamu secara tidak adil. Nah, ingin akan milik sesama kita secara tidak adil itu konotasinya iri. Milik orang lain apa? Ya kesuksesannya, ya prestasinya, ya hartanya yang melimpah, ya kecantikannya mungkin. Segala hal yang bersifat lebih dari kita. Ya. Katekismus Gereja Katolik Bahasa Indonesia menyebut jenis dosa ini dengan nama dengki. Anda bisa melihat nanti di KGK 1866. Tetapi KGK juga menyebut dengan iri hati di KGK 2358, 2359. Ya, sebetulnya iri hati dan dengki ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Ya, seringkali tapi kita tidak menyadari karena kita anggap itu sama. Nah, kita bisa memahami jenis dosa ini secara lebih mendalam antara lain dengan membedakan kedua istilah ini. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, iri hati itu berhubungan dengan perasaan apa? Kurang senang melihat kelebihan orang lain, ya. Iri hati adalah suatu kesedihan tentang suatu hal yang lebih baik, sejauh hal itu seolah-olah mengecilkan diri kita, menggelapkan diri kita.
Maksudnya gini, ketika orang lain itu dipuji, kita itu merasa kecil. Kita itu merasa orang lain mengambil milik kita. Padahal yang seharusnya pantas dipuji itu adalah saya, gitu ya, bukan orang lain. Nah, sementara dengki, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merumuskannya sebagai menaruh perasaan marah, benci yang sangat dalam, tidak suka, sehingga kita berusaha untuk menggagalkan bahkan menghancurkan kesuksesan orang lain. Nah, Santo Thomas Aquinas mendefinisikan iri hati ini sebagai perasaan sedih. Aku sedih kalau orang lain dipuji, aku sedih kalau orang lain lebih unggul daripada aku. Gitu ya. Sedihnya atas apa? Ya keberhasilan atau kesuksesan orang lain. Karena kesombongannya tadi, dia merasa saya yang lebih pantas. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang iri hati dulu. Di belakang nanti kita lebih mendalami tentang kedengkian ya. Seringkali kita itu iri terhadap apa? Kemuliaan, kekayaan, keberhasilan, atau hal-hal yang mengancam kita. Saudara terkasih, saya nih punya seorang suami ya. Saya mau cerita tentang suami saya. Suami saya itu tidak pandai bermulut manis, tidak pandai merayu, tidak romantis, gitu ya. Suatu saat saya melihat suami teman saya, waduh, naik mobil pintunya dibukakan, gitu ya. Mau duduk di meja makan, kursinya ditarik. Lalu mau pakai baju diambilkan. Setiap malam minggu itu memiliki waktu berdua, pacaran gitu ya. Anak-anak ditinggal di rumah, mereka makan-makan. Terbersit dalam pikiran saya, wah enak ya nek punya suami kayak gini ya. Aku ya kepingin loh punya suami kayak gitu. Tetapi Roh Kudus mengingatkan saya bahwa ada harga yang harus dibayar ketika kita ingin memiliki suami seperti itu. Kita kan nggak tahu, saya nggak tahu jelek-jeleknya suaminya, buruk-buruknya suaminya. Yang saya lihat adalah yang baik-baiknya saja. Sama seperti kita misalnya diri kita ini ingin dipromosikan, begitu ya. Nah, ada harga yang harus dibayar ketika kita ingin menduduki posisi yang lebih tinggi. Kita harus bekerja jauh lebih keras daripada yang lainnya. Kita harus berintegritas lebih lagi, harus lembur. Ada harga yang harus dibayar. Tidak ujuk-ujuk gitu ya, jabatan itu datang kepada kita tanpa kita berusaha keras. Saya mau kita semua coba dibuka Yakobus 3 ayat 14 kalau tidak salah. Yakobus 4 ayat ayat 14 ya. Yakobus 3 ayat 14. Ketemu ya? Bisa ditayangkan? Nah, kita baca sama-sama. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Jadi kalau suami teman saya begitu itu, mestinya teman saya juga bayar harga. Tidak seindah yang kita lihat. Ada perjuangan yang kita tidak tahu. Kalau kita lihat postingan di Instagram, semuanya bagus-bagus ya saudara-saudara. Nggak ada postingan itu yang menunjukkan saat kita penuh derai air mata gitu ya. Kecuali saat itu kita main drama. Tidak ada postingan itu yang menunjukkan kesedihan kita, penderitaan kita. Pasti semua yang diposting yang bagus-bagus. Jadi jangan iri karena
Selama ini kita melihat rumput tetangga itu lebih hijau, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Maka berhenti membanding-bandingkan. Ada lagunya ternyata. Kita boleh nyanyi dulu ya sama-sama ya. Boleh nyanyi sama-sama? Supaya kita tahu bahwa iri hati dan dengki itu tidak berguna. Makanya awalnya kita tidak boleh membanding-bandingkan. Wong urip iku jok dibanding-bandingke, saing-saingke yo jelas bedo. Semuanya coba ada teksnya. Berkatmu wis diatur karo Gusti, juga berkatku ra bakal salah. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Gusti. Ku berharap engkau mengerti, yen Gusti Yesus ra seneng wong 100 buat kita semuanya. Boleh tepuk tangan? Nah, jadi itu ya saudara-saudara, kita tidak bisa membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang yang lain gitu ya. Ini kok enggak bisa Greta. Oke. Nah, iri hati itu menyebabkan apa? Tadi waktu saya bilang, Devi tuh biasa-biasa saja, nggak ada apa-apanya. Wajah saya ini cantik nggak? Oh, iri dia berarti, cantik saya katanya. Wajah yang jelek menjadi semakin jelek. Ya, ketika kita berduka cita, bersusah hati, kita iri dengan keberhasilan atau pujian yang ditujukan kepada orang lain, wajah saya menjadi jelek. Ya, bukan jelek, jelek, wis jelek gitu ya. Suka enggak wajahnya jelek, saudara-saudara? Enggak mau, ya. Nah, iri hati itu menyebabkan selain wajahnya jelek tadi ya, tapi belum tentu juga orang yang jelek itu orang yang selalu iri hati ya. Mungkin orang yang jelek itu bawaan orok dari sana gitu ya. Enggak. Jadi orang menjadi berduka cita yang dapat mengancam dirinya sendiri. Contoh, 2 tahun aku menabung supaya aku dapat membeli mobil dengan merek tertentu. 2 tahun aku bekerja keras menabung. Tiba-tiba Cindy beli mobil itu. Waduh, kenapa ya dia kok bisa beli mobil itu? Padahal kerjanya biasa-biasa saja. Rasanya nggak mungkin deh dia dapat beli mobil itu. Mulailah iri dan dengki berkecamuk di dalam diri saya. Lalu saya merasa diri saya ini tidak berharga, tidak pantas. Nah, itu yang dinamakan dapat mengancam diri sendiri. Nah, dari mana sumber iri hati itu berasal? Dari hati. Kita itu memiliki, kita tahu kita ada 2 macam hati ya saudara-saudara. Hati yang baik, hati seperti Bapa. Ya, penuh niat baik, goodwill, cinta kasih persaudaraan, brotherly love katanya gitu ya. Hati yang baik itu sama dengan kita memiliki hati Bapa. Tetapi hati yang jahat, hati yang dikuasai oleh setan. Nah, sumber iri hati kita melihat dari Matius 5 ayat 19. Kita baca bersama-sama. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, apa?
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati-hati menjaga hati, ya. Nah, menurut Santo Agustinus, ya, Santo Agustinus ini pujangga gereja, seorang santo yang kehidupannya kita tahu, kehidupannya penuh dengan dosa di belakang, tetapi dia bertobat dan akhirnya dia dinobatkan sebagai martir dan menyandang gelar santo di depan namanya, ya. Iri hati itu ternyata termasuk dosa pokok, katanya, di mana orang merasa kecewa karena orang lain mendapat untung. Dosa iri hati menurut Santo Agustinus itu termasuk dosa setani, atau kita sebut dengan diabolic sin. Kenapa disebut dengan dosa setani? Karena pertama-tama yang membawa dosa ini adalah setan. Setan dengan kekuasaannya mempengaruhi kita untuk kita dapat selalu merasa iri hati. Setan masuk ke dalam hati manusia dengan kekuatannya dan mendorong manusia untuk selalu merasa iri akan kelebihan orang lain. Kita kembali ke zaman Adam dan Hawa, ketika Adam dan Hawa gitu ya hidup enak di Taman Eden. Tuhan memuliakan Adam dan Hawa. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu seturut gambarnya. Wah, luar biasa ya. Adam dan Hawa diciptakan Allah menurut gambar Tuhan. Apapun di taman ini boleh kamu makan, ya, kecuali satu, kata Tuhan. Semuanya Tuhan izinkan, semuanya Tuhan berikan. Tetapi setan iri. Kok enggak aku sih yang disuruh di Taman Eden? Kok enggak aku yang dimuliakan seperti ini? Kenapa Adam dan Hawa? Maka dengan kekuatannya setan itu mengkilik-kilik pikiran Adam dan Hawa, mungkin ya kira-kira begitu. Dia iri, lalu dia mendorong Adam dan Hawa itu berbuat dosa dengan melanggar perintah Tuhan. Akhirnya dosa itu terjadi. Dan itulah awal dosa asal, ya. Sampai saat ini setan terus menggoda kita dengan dosa iri dan dengki ini. Nah ini, ya, envy. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu envy. Beberapa kalimat dalam bahasa Inggris itu memang susah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi ini envy itu sama dengan iri hati, cemburu dan dengki. Ya, iri hati adalah dosa setan. Karena apa tadi? Karena berusaha untuk meminimalkan, mengakhiri, bahkan menghancurkan apa yang baik. Kebijaksanaan 2:24 kita bisa membaca, dengan iri hati iblis atau maut masuk ke dalam dunia. Ya, ini ya, kebijaksanaan Salomo 2:24. Tetapi karena dengki setan maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Kita mau memiliki hati Bapa atau hati setan? Diam berarti kita mau memiliki hati Bapa. Soalnya kita nggak mau wajah kita menjadi jelek, ya. Coba dicolek kanan kirinya. Jangan iri ya, nanti wajahmu jadi jelek. Ya. Kita mau wajah kita cakep, ganteng terus, kita nggak mau menjadi jelek. Nah, dapatkah seseorang yang memiliki sifat iri hati, dengki itu masuk dalam kerajaan Allah? Tentu saja jawabannya no, gitu ya. Disilang, begini jawabannya. Seperti kalau gayanya Lucia dibanding-bandingke tadi ya. Galatia 5:19 ayat 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan,
iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan roh pemecah. Ketika orang lain sukses, kita melihat bahwa kita tuh hanya kita berpikiran kekanak-kanakan ya, kita melihat orang itu sukses, titik. Tetapi di balik itu kita nggak tahu dia itu berdarah-darah, penderitaannya, air matanya, perjuangannya, nggak mau tahu lah. Pokoknya dia tuh nggak pantas, yang pantas hanya saya. Ya, Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu apa? Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu apa? Kalau tujuan kita nggak bertengkar, orang yang iri, orang yang dengki, kalau sampai tujuannya nggak berhasil menggagalkan orang itu untuk tidak jadi sukses, kita apa? Kita merencanakan kejahatan, ya. Kita menfitnah, kita membuat semua orang membenci orang yang membuat kita iri hati. Nah, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya. Nah, itu tadi iri. Jelas ya. Iri itu sebetulnya apa yang salah dengan iri? Sebetulnya tidak ada yang salah. Ketika iri itu membuat kita koreksi diri kita, ya. Ketika saya itu iri loh dengan ketika kita iri dengan orang lain, sisi positifnya kalau dari saya, wah, saya iri rek sama Cindy tuh langsing gitu ya. Aku kok lemu, gak kurus-kurus. Yang saya lakukan ya walk out, senam, olah tubuh. Aku iri nih kalau yang cowok-cowok misalnya ya. Mana ya, tadi ada Bro Yongki, sekarang kok hilang. Saya iri dengan badannya Bro Yongki seperti Rembo gitu ya. Oh jangan-jangan dia tuh minum obat kuat. Jangan-jangan dia tuh minum obat apa namanya yang membuat otot gede itu apa namanya, obat apa? Itu apa Dev? Steroid, kortisteroid atau apa itu ya, pokoknya kayak gitu-gitu. Tapi kita tidak melihat perjuangan Bro Yongki itu untuk membentuk ototnya seperti itu rek. Tiap hari jam 5 itu dia ke gym, angkat barbel. Sementara kita yang iri nih, saya tidur. Ya, masih kemulan, masih enak-enakan tidur, kerja keras, ya. Iri diikuti dengan pikiran positif. Aku mau menjadi seperti Cindy, aku mau olahraga, aku mau sepedaan. Nah, itu hasilnya bagus. Aku mau menjadi seperti Bro Rembo itu, aku mau ke gym setiap hari, olah tubuh, gitu ya. Sekarang kita melihat apakah itu dengki. Dengki ini adalah perasaan iri yang sangat dalam. Sehingga kita menaruh rasa marah, benci, tidak suka pada keberuntungan orang lain. Awalnya dengki ini tadi kan dimulai dengan iri hati. Iri yang dilanjutkan terus mengecam. Suara kayak gitu diomong apik. Gitu kan ya. Mengutuk, dia itu loh paling ya cuma gini tok. Kemudian menfitnah. Ketika teman kita dipromosikan di tempat kerja, kita sama-sama bekerja dari misalnya sudah 5 tahun, sama-sama 5 tahun. Tapi teman kita ini dipromosikan, oh dia tuh disayangi bosnya, dia ditawari pekerjaan yang lebih banyak, bahkan dia mendapatkan fasilitas-fasilitas lebih banyak, mendapatkan rumah, mendapatkan mobil. Lalu kita iri. Kita melihat dengan pandangan sinis gitu ya, mata kita tuh seperti gini. Jadi kalau Anda nanti menemui orang teman-teman yang pandangannya itu tandanya iri. Santai saja kalau orang iri sama kita, ya.
Kalau orangnya kita sapa, hai David, apa kabar? Jangan kita malah gini juga, nanti sama saja, aku dan dia sama, gitu ya. Ketika kita sudah mulai pandangan begitu-begitu, kita mulai dengan kata-kata kita. Pokoknya ya apa caranya supaya orang ini tidak berhasil menduduki posisi yang aku inginkan. Aku menfitnah. Aku bergerombol dengan teman-teman yang lain, aku bilang bahwa sebetulnya ya rasanya lo ya, dia ini tuh nggak pantas, dia tuh nggak bisa apa-apa, aduh, bikin apa tuh namanya, pegang laptop aja nggak bisa, kok bisa dia diberi posisi sebagai chief accountant, gitu ya, kepala akuntansi, aduh gak masuk akal, palingo lo ya, palingo, dia itu ngerayu bose palingo, wis toh, palingo dia itu ngejak-ngejak gimana gitu loh, dia kan memanfaatkan kecantikannya, nah mulailah kita bergosip, menfitnah, terus kalau itu nggak benar, yang malu siapa? Saya sudah muka saya jelek, sudah sebegitunya saya menfitnah orang. Tetapi orang-orang yang melihat sekitar saya itu tidak percaya. Karena sebetulnya orang yang membuat kita iri hati itu tidak begitu. Maka yang malu siapa? Saya. Yang jelek siapa? Saya. Nah, saudara-saudara terkasih, apakah iri hati itu hanya terjadi kepada orang-orang awam saja? Ya, kita ini ya orang-orang awam. Apakah misalnya orang-orang kudus itu tidak pernah iri hati? Selama kita manusia yang terdiri atas kedagingan, iri hati selalu ada. Ya, bahkan di antara orang yang memperhatikan hidup rohani, mati raga dan devosi juga pelayanan rohani. Iri hati tetap ada selama manusia itu ada di bumi. Karena tadi saya bilang setan tetap menggoda kita dengan mendorong kita untuk memiliki sifat iri hati. Kita melihat ini ya, gambar ini menunjukkan Daud. Nah, Daud ketika berhasil mengalahkan Goliat, wah, seluruh Israel memuji-muji Daud. Biduan-biduan wanita yang cantik-cantik itu datang merayakan keberhasilan Daud, menyanyikan puji-pujian, mengeluh-ngeluhkan Daud. Seluruh Israel bergembira karena musuh bangsa Israel yaitu Goliat sudah berhasil dikalahkan oleh Daud. Tetapi apa yang terjadi dengan Saul? Tuh lihat kita melihat pandangan Saul yang matanya melotot itu ya seperti saya tadi tuh ya dengan pandangan iri. Saul mengatakan, "They give David 10,000, but only thousands to me. All that remains for him is the kingship." And from that day on, Saul look upon David with glaring eye. Glaring eye itu seperti saya tadi tuh. Ya, melirik, melotot, pokoknya matanya mengandung kedengkian, melerok. Gitu ya. Bener, saya sudah betul enggak ya? Nah, lalu apa yang terjadi? Saul discussed his intention of killing David with his son Jonathan and with all his servants. Saul mengatakan, orang-orang itu, ini mengistilahkan ya, orang-orang itu memberikan puluhan ribu buat Daud. Pujiannya puluhan ribu, mengeluh-elukan Daud. Sedangkan saya hanya diberi 1.000 katanya ya. Sejak saat itu Saul menumbuhkan dengan subur iri hati dan dengki di dalam dirinya. Karena Saul merasa apa? Wah, ini mengancam kekuasaanku, ini mengancam kerajaanku. Bisa-bisa dia diangkat menjadi raja, bisa-bisa aku ini tidak direken sama rakyatku. Bisa-bisa aku ini hanya jadi orang yang tidak dilirik sebelah mata. Alih-alih dia bergembira,
dengan bangsa Israel karena Daud sudah berhasil membuat bangsa Israel bebas dari musuh, tetapi dia malah merencanakan pembunuhan, ya. Pembunuhan yang direncanakan bersama Jonatan. Jonatan ada di sini ya? Oh enggak ada. Jonatan anaknya Saul ya, bukan anaknya siapa tuh, Ineke ya. Dan dia mengajak anak dan seluruh pelayan-pelayannya untuk merencanakan kejahatan. Nah, kalau kita melihat orang lain sukses, orang lain berhasil, berprestasi. Kalau kita sebagai orang Katolik yang mampu memuliakan, memuji dan menyembah Tuhan, tentunya kita bersyukur ya melihat kesuksesan orang lain. Karena ternyata Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Itu menunjukkan Tuhan itu mulia dan layak disembah. Ketika kita iri hati, banyak sekali timbul kerugian. Ya, timbul kerugian yaitu, ini kenapa mic-nya kok gini? Suaranya. Kerugiannya apa saja? Yang pertama tadi, selain wajah kita jelek tadi ya, itu pasti. Iri hati adalah dosa melawan kebijaksanaan Allah. Kenapa dikatakan iri hati itu melawan kebijaksanaan Allah? Mari kita lihat Kejadian 4, ayatnya enggak harus dari ayat 1 ya, tentang cerita tentang Kain dan Habel. Bisa ditampilkan ya Greta, coba Kejadian 4, saya mau lihat dulu yang ayat 1, nanti coba saya turun ke bawah. Kain dan Habel ini dua orang bersaudara, ya saudara-saudara tentu sudah tahu ceritanya. Jadi Kain ini adalah kakaknya Habel, gitu ya. Habel ini seorang adik. Nah, lalu terus ayat berikutnya. Nah ini ya, selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing, domba, Kain menjadi petani. Terus? Nah, Kain dan Habel sebenarnya mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Ya, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung, kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Habel mempersembahkan dengan sepenuh hati semua harta yang dia miliki, tetapi Kain mempersembahkan sebagian dari miliknya. Tetapi Kain itu enggak terima, ya. Tuhan ini kok enggak fair. Tuhan gak adil, aku mempersembahkan apa yang aku punya, tetapi Tuhan tidak mengindahkan persembahanku. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram dan mukanya menjadi jelek tadi. Ya, Tuhan ngomong sama Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, Kain merencanakan kejahatan karena iri, karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Tuhan lebih berkenan kepada persembahan Habel, maka Kain merencanakan sesuatu yang jahat kepada adiknya. Pura-puralah Habel itu diajak ke padang gurun, ya. Tetapi tiba-tiba dia memukul kepala Habel lalu membunuh dia. Nah, dia juga berbohong kepada Tuhan ketika Tuhan menanyakan di mana Habel. Tuhan sudah tahu sebetulnya apa yang dia lakukan, ya. Tetapi dia terus mengelak. Lalu dosa itu mengikuti dia sampai dia takut. Padahal Tuhan
Tuhan menyuruh dia pergi dari tanah itu, tetapi dia menyatakan, aku kalau pergi aku akan dibunuh oleh orang-orang yang menemukan aku. Kita lihat dosa iri hati ini mengancam diri kita sendiri. Setelah kita berbuat dosa, Tuhan mungkin memaafkan ya, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan memaafkan. Tetapi konsekuensi atas dosa ini terus mengikuti. Nah itu kenapa tadi ya kerugian dosa iri hati itu mengancam diri kita. Kita tuh tidak pernah merasa damai sejahtera. Dosa yang sudah kadung kita buat itu akan mengikuti kita. Karena setiap dosa, setiap perbuatan yang melawan perintah Tuhan itu ada konsekuensinya. Ya. Lalu kembali ke tadi ya, kerugian lain. Kerugian lain ketika kita itu memiliki sifat iri hati. Nah, ternyata iri hati itu merupakan dosa yang langsung melawan cinta kasih. Ajaran Tuhan Yesus adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Umat Katolik kental dengan cinta persaudaraan, ya, saling mengasihi. Tetapi ketika iri hati berkembang biak dan kita pupuk di dalam hati kita melakukan segala hal dosa, ya, yang melawan cinta kasih Allah. Iri hati itu tidak memuliakan Allah. Iri hati itu kita tidak bersyukur akan keadaan kita, tidak mengetahui martabat manusia. Orang yang selalu bersyukur, dia itu akan mudah iri enggak? Enggak. Tuhan, aku bersyukur Tuhan karena Engkau sudah memberikan teman yang begitu baik kepadaku, Ervina yang begitu baik Tuhan, yang nanti akan mentraktir aku Tuhan. Aku bersyukur Tuhan karena Engkau memberi berkat kepada Ervina, memberi rezeki yang lebih kepada Ervina, sehingga Ervina dapat mengajak kita semua makan-makan. Setuju? Oke. Nah, bersyukur atas berkat yang diterima orang lain. Pertama-tama harus bersyukur atas diri kita. Tuhan menciptakan aku ini baik apa adanya. Tuhan menciptakan aku ini segambar dengan Dia. Meskipun aku ini tidak tinggi-tinggi amat gitu ya, seperti Devi gitu ya. Tapi aku tahu Tuhan mengasihi aku. Bersyukur, maka engkau tidak akan mudah memiliki sifat iri dan dengki. Dikatakan iri merupakan dosa yang langsung melawan cinta kasih karena dia tidak mengetahui martabat manusia. Seperti Kain tadi membunuh Habel, dia sama sekali tidak menghargai martabat manusia, ciptaan Tuhan. Iri hati membuat orang tidak punya kedamaian batin. Bagaimana mau damai kalau di hatinya itu selalu ada bibit-bibit iri yang dipikirkan cuma bagaimana caranya aku itu membuat dia itu enggak berhasil. Bagaimana aku membuat Cik Sinta itu pokoknya soro. Aku udah suka Cik Sinta itu bahagia. Apakah itu dapat menjadi keuntungan bagi kita? Sebetulnya enggak. Itu siksaan bagi kita. Kita itu enggak kroso, kita ini menyiksa diri kita sendiri dengan sifat iri dan dengki tadi. Ya. Nah, kita perlu tahu supaya kita itu dapat mengatasinya, kita perlu tahu sebetulnya penyebab iri hati itu apa. Sikap sombong. Menganggap orang lain tidak pantas menduduki jabatan itu. Menganggap orang lain itu lebih levelnya gak level, ya, gak level. Sing pantas itu cuma aku. Sifat kekanak-kanakan dan tidak dewasa juga menjadi salah satu penyebab iri hati. Seperti Saul tadi ya, Saul itu kan raja yang besar kan, sudah jelas konditenya di depan rakyat Israel. Tetapi Saul bisa iri. Dengan sifat kekanak-kanakannya, mosok Saul itu iri sama gembala kambing Daud gitu loh.
Ya, sampai melerok-melerok, enggak karu-karuan sampai merencanakan pembunuhan. Itu sifat kekanak-kanakan dan tidak dewasa. Terlalu banyak melihat hal-hal penting, maksudnya begini, suatu kejadian, suatu peristiwa, sesuatu apapun, oleh saya itu melihat, wah ini penting banget aku berkuasa, penting banget aku yang menduduki jabatan ini, orang lain enggak boleh. Nah, mengutamakan, memprioritaskan segala sesuatu yang membuat kita merasa penting. Sehingga kita berusaha mengambil jabatan itu, kekuasaan itu, posisi itu. Kerakusan rohani, ya saudara-saudara, juga dapat menjadi penyebab iri hati. Jangan disangka pendoa-pendoa yang berdoa setiap hari itu enggak memiliki rasa iri, dengki, enggak. Dia menganggap devosi yang dia lakukan itu sebagai prestasi. Nih loh aku iki pendoa, aku bisa memantau, menerawang segala macam. Di sana ada siapa, ada siapa, ada siapa. Cuman aku tok. Kamu enggak bisa. Aku. Ya. Melihat devosi sebagai prestasi. Nah, ini layarnya memang disko-disko gini ya. Oh di sini, di situ enggak ya, oke. Akibat iri hati apa? Apa akibat iri hati supaya enggak ngantuk? Yang keras? Nah. Oh asik, dia enggak jadi dipromosikan. Soalnya aku berhasil mempengaruhi teman-teman untuk membenci dia. Oh asik, dia nggak jadi koordinator, soalnya aku berhasil mengajak teman-teman untuk nggak memilih dia. Senang akan kejatuhan atau kegagalan orang yang membuat ia iri. Apakah ada di antara kita yang seperti itu? Tidak ada. Kalau ada, bertobatlah, ya. Cicing ketawa-ketawa sendiri, Cicing. Acuh tak acuh pada kelebihan orang lain. Gak mau melihat kelebihan orang lain. Soalnya yang terbaik itu cuman aku. Yang bisa apa-apa itu cuman aku. Lainnya itu kalau ada lebih-lebih dikit, paling mek gitu tos lah, gak usah direken. Ya. Nah ini satu lagi. Ingin sekali tahu cacat celah orang lain. Cari titik kelemahannya. Dia itu ya tak omongi ya. Dia itu sebetulnya tuh kalau di rumah itu loh jahat. Enggak seperti di depan ini kalau bicara, wah enggak. Dia itu di belakang sama anaknya tuh kejem, jahat, sama suaminya bentak-bentak. Cari tahu celah orang lain. Saya banyak belajar ya saudara-saudara terkasih. Orang yang berasumsi, orang yang seringkali berasumsi itu dua macam tadi ya. Dia tinggi hati atau dia iri hati. Nah, orang yang suka bergosip, suka mencari celah orang lain, dia pasti akan berkumpul dengan orang-orang yang iri hati. Atau kelompok yang sakit hati. Bener enggak? Enggak, dia tuh sebetulnya tuh enggak sekaya itu kok. Ikut utangan. Beli mobil mek utang. Wah, kita nih yang kelompok iri hati. Oh ya bener, mangkakno yo. Aku yo heran, kenapa ya dia tuh cuma begitu tok kok bisa jadi kaya. Jadilah kita ini kompor, provokator, ya. Menjelek-jelekan orang yang membuat kita iri. Sebarkan fitnah sana sini. Yang mana ini akan menjadi perpecahan dan persaingan yang tidak sehat. Nah, kita tentunya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota gereja, sebagai umat Katolik yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita nggak mau dong masuk neraka hanya karena dosa iri, gitu ya. Nggak worth it amat gitu ya, masuk neraka cuman karena aku suka melerok-melerok, itu nggak deh. Kan ya? Nah,
Bagaimana cara kita mengatasinya? Kalau ada satu kumpul-kumpul yang membicarakan orang lain, gosip-gosip, itu pergio. Ya, pergilah. Atau jika mungkin Anda menjadi menjadi malaikat di situ ya, bukan malaikat dalam artinya kita nggak ikut-ikut, tapi kita juga mencoba menetralisir. Ah jangan gitu Rek, mosok Rek, ayo kita ngomongin ini aja, jangan ngomongin orang itulah, kasihan. Syukur-syukur kalau kita bisa seperti itu ya. Tetapi kalau kita tidak mempunyai kemampuan seperti itu, kalau kita merasa bahwa nanti ini kita malah dimusuhi kanan kiri, pergilah. Pergilah sana, enggak tahu makan-makan kek, kemana kek, carilah sesuatu positif yang lebih berguna ya daripada kita membicarakan orang lain. Sering-sering merenungkan kasih Allah. Tuhan itu sudah sangat mengasihi kita. Tuhan itu juga memberikan berkat kepada kita. Memang mungkin kita lihat berkat yang kita peroleh itu enggak sama karena kita memang memiliki kemampuan yang tidak sama dalam mengelola setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ada yang diberikan 5 itu tadi kan ya. Karena Tuhan yakin dan percaya 5 itu bisa dia kelola dengan baik. Tetapi ada yang dipercayakan 1. Berapapun berkat yang kita terima, ojo di banding-bandingke. Rawatlah, sadarilah kasih Allah, gitu ya. Ungkapkan cinta kasih kepada sesama. Ketika tadi Oni sama Cindy memuji Devi, harusnya sikap saya gimana? Iya puji Tuhan ya, ternyata dengan puji-pujian yang dibawakan Devi itu saya merasakan Roh Kudus turun atas kita dan kita boleh menikmati PD hari ini dengan penuh sukacita dengan kegembiraan. Ya. Cari sifat baik, cari hal-hal positif yang ada pada orang yang menimbulkan iri hati. Nah, berlombalah secara suci pada segala perkara yang baik, khususnya kebajikan. Kalau biasanya kita berlomba-lomba, ini rahasia umum ya, ketika kita berkumpul, ada satu yang mencetuskan kejelekan orang lain, biasanya kita ini terkompori enggak sih? Jujur, ya kan? Saya ya pernah. Kita terpancing untuk juga ngomongin orang itu, mencari cacat celahnya. Dan kita merasa puas ketika kita bersatu hati menyatakan iya orang ini ternyata gak bagus-bagus amat. Kita puas ketika kita mendapat suara di kelompok itu untuk mencela orang lain, untuk menghancurkan orang itu meskipun lewat perkataan kita saja. Nah, caranya lagi yang berikutnya huruf F itu kelepasan, saudara-saudara. Kelepasan itu bukan artinya kelepasan yang bagaimana ya. Jadi memang segala sesuatu di dunia ini membuat kita ngiler. Si A punya mobil 5, kita cuma punya sepeda motor. Si B punya rumah gede, aku punya rumah kecil. Jauhkanlah ketamaan, keserakahan ini termasuk dalam 7 dosa pokok juga atas harta benda duniawi. Sehingga kita lebih mudah bersyukur, kita lebih mudah berusaha untuk mencari harta surgawi. Nah, saya teringat saya punya pengalaman. Saya itu kalau nggak salah 2009-2007 saya itu pindah rumah. Saya pindah rumah itu agak besar sedikit gitu ya dari rumah saya yang sebelumnya. Karena saya pikir anak-anak saya ini semakin gede. Dulu anak saya yang cowok itu 1 kamar 2 orang. Saya kepinginnya mereka itu sendiri-sendiri karena sudah gede. Maka saya dengan penuh sukacita itu mengundang romo, anggota lingkungan, saudara-saudara saya untuk hadir dalam misa pemberkatan rumah saya. Tidak ada maksud apa-apa ya, nggak ada maksud pamer yang itu enggak.
Cuman kepingin ayo kita bersuka cita dengan merayakan misa bersama. Nah, tapi ada saja yang ya, karena iri-irinya itu diutarakan, jadi saya tahu ya. Ada saudara saya, kalau pada level kekayaan dia tuh 10 kali lipat dari saya. Pokoknya kayanya tuh luar biasa. Tetapi satu yang terucap yang saya betul-betul ingat dan itu membuat saya ya makdek gitu ya. Waduh, iki salah ngundang iki ternyata. Dia bilang begini, nek rumah kayak gini ayo, aku yo iso coy, 5 tuku kayak gini iso. Saya cuma melongo gini tok. Itu ada Romo, ada anggota lingkungan yang lain. Nah, untung saya nggak terpancing waktu itu ya. Maksud lu, kepinginnya sih kayak gitu sih. Maksud lu, gitu kan ya. Tapi saya cuma bilang, oh ya percaya. Percaya kalau kamu itu 10 aja aku percaya. Sudah. Tetapi nggak tahu, saya juga heran ya. Saya kan menjawab itu nggak bermaksud menyindir atau apa, kan saya ya memang percaya karena kamu memang lebih kaya, lebih sukses gitu ya. Tapi setelah hari itu, wah ini nih keluarga-keluarga itu semuanya dibisiki, saya juga heran. Yang membuat iri itu apa gitu loh ya. Jadi mungkin ini karena kerakusan, ketamaan, kepingin lebih, tidak suka orang lain itu senang, tidak suka orang lain itu bersuka cita, jadi timbul iri hati dan dengki. Nah dia ngomong sama semua orang itu kalau Allah itu loh rumahku welek semacam-macam lah. Apa yang saya lakukan? EGP. Emang gue pikirin saya nggak urusan sama kamu mau ngomong A, B, C, D, tetapi orang lain pasti bisa melihat kebalikannya, gitu ya. Saya santai aja. Jadi kalau saudara-saudara kalau ada orang yang iri seperti itu, santai yo, nggak usah direken, tidak usah membalas, ya. Karena balasan yang kita ungkapkan nanti akan berakibat perpecahan, pertengkaran. Akhirnya kita ini sama dengan dia, ya. Nah, sabar. Setan seperti saya bilang tadi selalu menggoda kita selama kita hidup di dunia dengan menjerumuskan kita kepada dosa, iri hati dan benci kepada kesuksesan dan prestasi sesama. Pada level spiritual dan teologis, ya. Kita diminta menjadi orang Katolik yang perilakunya mencerminkan kehadiran Allah. Menjadi orang yang senantiasa memuji, memuliakan Tuhan ketika ada sesama yang sukses. Sebab ketika ada sesama yang sukses, itu juga berkat Tuhan bagi kita. Ya, kalau saya suami saya pernah bilang gini loh, kenapa kalau saudara sukses itu kita bersyukur, kita ikut gembira. Ini pemikiran yang ini ya, dia bilang gini, paling tidak dia nggak ngutang sama kita. Kata suami saya, itu pemikiran yang cetek. Bersyukur, ada apa kamu malah muram, duka. Paling enggak dia nggak utang lah sama kamu, gitu katanya. Ada benarnya juga ya. Nah, ketika ada sesama yang sukses dalam hidupnya, kita ikut bergembira. Sebaliknya, ikut bersedih dan berusaha membantu jika ada sesama kita, saudara kita yang dirundung kemalangan. Itulah sebetulnya keutamaan cinta kasih persaudaraan, ya. Sementara pada level manusiawi atau pada level psikologis, ya kita tuh sebaiknya menemukan atau mengembangkan kualitas-kualitas positif dari diri kita. Ya, tidak fokus pada rasa benci dan iri. Galilah hal-hal positif di dalam dirimu. Jangan berfokus kepada kejelekan orang lain yang membuat kebaikan orang lain yang membuat engkau iri hati. Nah, ketika godaan iri hati itu muncul, apa yang harus kita lakukan? Sabar. Ya, itu ya huruf G ya. Sabar ya, bila godaan itu muncul dan berdoalah.
cari kesibukan, masuk dalam komunitas ya. Ada yang dari Cap itu saya lihat datang ke Avila ya, cari komunitas yang benar. Jangan cari kelompok iri hati dan sakit hati. Jangan berputar dengan diri sendiri. Maka insya Yesus kita terhindar dari sifat-sifat iri hati. Jelas ya? Menurut Santo Yohanes Chrysostomus ya, kita lihat. Ini konklusinya. Apakah kamu ingin melihat Tuhan dihormati melalui kamu? Tentu saja kalau kita melihat gambaran diri Allah itu kan kudus dan suci, ya. Apakah kamu ingin melihat Tuhan dihormati melalui kamu? Oke, katanya. Kalau begitu kamu harus bergembira dengan kemajuan saudaramu. Karena dengan demikian Tuhan sudah dimuliakan. Saudara kita itu kan ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita melihat saudara kita itu sukses, diberkati, berarti kan Tuhan menyatakan kemuliaannya lewat diri sesama kita itu tadi. Ya, ketika kita bergembira dengan kemajuan saudara kita, Tuhan sudah dimuliakan. Terpujilah Allah, demikianlah orang akan mengatakan. Ya, karena apa? Karena pelayannya kita ini tahu memerangi iri hati dengan bergembira atas jasa-jasa orang lain. Dicolek lagi sebelahnya, yuk kita bersuka cita. Kalau ada sahabat kita yang sukses, yang diberkati. Karena sebentar lagi kita akan ditraktir. Oke. Jangan pernah membanding-bandingkan hidup kita, pasangan kita, anak kita, atau apapun itu dengan kehidupan orang lain, ya. Karena yang kita lihat hanya yang baik-baiknya saja. Kita tidak pernah melihat sisi penderitaannya, air matanya ketika dia sukses. Bersukacitalah bersama-sama ketika saudaramu menikmati berkat yang mungkin berkatnya melebihi engkau. Saya mau mengingatkan lagi, kita boleh lagi ya nyanyi sekali lagi ya, mana Yohanes ya. Sebentar lagi kita mau tutup firman hari ini, kita sudah belajar banyak tentang iri hati dan dengki. Masih banyak lagi karena sebetulnya iri hati itu ada 3 step ya, kalau di dalam KGK itu ada 3 step, tapi nanti kita pulangnya jadi tambah sore ya, sementara kita punya kesibukan yang lain. Boleh ya, saya undang untuk nyanyi tadi ya, supaya kita betul-betul meresapkan kata-katanya. Sudah bertobat, tidak membandingkan lagi, tidak menyaing-nyaingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap orang ada berkatnya. Wong urip ki jok dibanding-bandingke, kurang keras. Berkatmu wis diatur karo Gusti, juga berkatku ra bakal salah. Ku berharap engkau mengerti, yen Gusti Yesus seneng wong dengki. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas pagi hari ini. Kita
Kita boleh menikmati berkat-Nya, siraman rohaninya. Terima kasih Tuhan, Bapa yang sungguh baik, sungguh mengasihi kami. Ampuni kami kalau selama ini sifat iri dan dengki ada pada diri kami, baik secara sadar maupun tidak sadar. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau memiliki komitmen untuk memiliki hati seperti hati-Mu. Hati Bapa yang selalu penuh dengan kasih, mencintai sesama, bersuka cita ketika orang lain berhasil, dan ikut merasakan susah ketika orang lain mengalami kemalangan. Jadikan hati kami rumah istana-Mu Tuhan, sehingga hati kami layak untuk Engkau bersemayam. Berilah kami selalu kerendahan hati, menghindari kesombongan, dan tidak lagi membanding-bandingkan apa yang kami miliki dengan milik orang lain. Kami percaya dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, kami akan mengalahkan dosa-dosa kami. Kami tidak mau ikut kekuatan setan yang menyeret kami kepada dosa, iri hati, dan dengki. Ini kami Tuhan, yang selalu mau menyenangkan hati-Mu, selalu ingin memuji dan menyembah Engkau. Karena kami yakin ketika kami memuji dan menyembah Engkau, Engkau akan membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan. Biarkanlah kami selalu menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu dengan perkataan dan perbuatan kami Tuhan. Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu apa keinginan kami. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Boleh taruh tangan Anda di dada. Jadi bejana untuk hormat. Hayati benar-benar lirik lagu ini. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau tahu hanya itu kerinduan hati kami. Hatimu, Hanya itu kerinduanku. Ini hati kami Tuhan, dengan sepenuh hati kami nyatakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Boleh kita bangkit berdiri, kita nyatakan dengan sepenuh hati, agar Tuhan menguduskan hati kita selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya satu kerinduan hati kami Tuhan, untuk terus dan terus menyenangkan hati-Mu. Dengan segala kelemahan kami
yakin kuasa-Mu bekerja di dalam hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kita belajar supaya kita enggak lagi iri hati dan dengki. Apa yang mau diirikan? Karena Tuhan sudah begitu baik kepada Anda dan saya. Amin. Amin. Bapak Ibu hari ini membawa dompet kah? Bawa? Coba saya mau lihat diangkat dompetnya. Kalau sudah diangkat, dibuka ya. Silakan kantong diedarkan. Hadir tempat ini ada? Nggak ada? Siapa? Nggak ada ya? Oke. Pengumuman untuk minggu depan. Tema minggu depan adalah apa tadi? Emosi tingkat dewa. Ya, masih serial Seven Deadly Sins. Judulnya Emosi Tingkat Dewa. Berbicara tentang kemarahan, kemurkaan. Ada di sini yang nggak pernah marah, yang pernah marah, yang suka marah, yang suka marah-marah. Minggu depan harus hadir, oke? Ada yang berulang tahun mungkin hari ini mundur 1 minggu ke belakang. Gak ada juga. Siapa? Gak ada. Oke, kita tetap ingin agar Bapak Ibu menyebarkan, bergabung di IG-nya Afila, bergabung di YouTube-nya Afila dan sebagainya. Kalau butuh doa, lihat story di IG-nya PDBKK Santa Teresa Avila, lalu bisa ketik wujud doa di sana, dari tim doa akan mendoakan. Sudah, nggak ada lain pengumuman?
Sampai ketemu minggu depan, kita mau bangkit berdiri, kita mau tutup persekutuan doa pada hari ini. Tuhan terima kasih, kami sudah boleh bersyukur, kami sudah boleh memuji Engkau, kami sudah boleh menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, hari ini kami juga belajar supaya kami tidak boleh menjadi iri dan dengki. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin berdoa untuk teman kami, Luciana Limantara. Biarlah Tuhan Engkau terus berkati pekerjaannya, keluarganya, dan terutama pelayanannya Tuhan. Tambah-tambahkan talenta dan karunia yang dia butuhkan dalam pelayanan. Pakai dia lebih lagi untuk menjadi berkat-Mu, untuk menceritakan tentang kerajaan-Mu, untuk menceritakan tentang betapa baiknya Engkau. Dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing kembali beraktivitas Tuhan Yesus. Biarlah minggu depan kami boleh hadir kembali di tempat ini. Kami ingin lebih lagi untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.